Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita yang paling banyak banget ditanyain sama kalian, yaitu petak umpet. Tunggu dulu, sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya supaya Sobat Horor gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Udah kan Sobat Horor? Kalau gitu yuk langsung aja kita mulai. Jadi Sobat Horor, di cerita kali ini kita mulai dari sudut pandang Cecep ya. Oke, next. Sudah terhitung 3 hari sejak hilangnya kawanku. Dan syukurlah salah satu dari kawanku ditemukan. Sebenarnya aku ingin membantu pencarian mereka. Namun untuk menembus hutan belantara sepertinya aku tak sanggup. Namun bukan berarti aku berdiam diri. Bahkan aku belum pulang sejak turun dari gunung. Aku dan pacarku Rina menyuplai makanan untuk dikirimkan ke gunung. Memastikan tim SAR dan kawanku tidak kehabisan bahan makanan. Atau menenangkan keluarga korban, terlebih keluarga Yanto dan Banyu. Bersyukur keluarga Banyu orang berada. Makanan tak pernah habis walau mereka tak selalu ada di sini. Namun semua masih terurus dengan baik. Namun saat aku melihat keluarga Yanto, aku benar-benar tersentuh. Bagaimana tidak? Mereka memberikan hasil panen seperti pisang, singkong, atau apapun itu. Seakan ingin menunjukkan walaupun mereka bukan orang berada, mereka tidak berdiam diri. Keluarga Yanto adalah keluarga yang sangat sederhana. Tak berada namun sangat hangat. Terlihat dari awal mereka datang. Sendalnya pun sampai tertukar. Terlihat raut wajah yang sedih, kalut dan prihatin. Terlebih Yanto adalah anak semata wayang. Dan dari sana saja sudah terlihat betapa keluarga Yanto sangat dekat satu sama lain. Pertama kali datang, beliau langsung memelukku, tersemat di ingatanku saat ibunya Yanto bilang, "Syukurlah kalian selamat. Sungguh itu di luar nalarku." Tak menyangka jika yang keluar dari mulut orang tuanya bukan merutuki kami atau apapun yang membuat kami ciut. Namun yang keluar dari mulutnya malah terdengar seperti penghiburan. Dari situ aku menjelaskan penyebabnya. Dan walau wajah mereka sedih, namun sebisa mungkin aku meyakinkan kalau tim SAR akan menemukan mereka. Dan walau masih ada kekhawatiran, mereka mencoba menyembunyikannya dengan mencoba tersenyum. Lalu bapak dari Yanto berkata, "Yanto itu anak baik. Sebelum berangkat juga dia bilang kalau cuma sebentar, karena takut di rumah gak ada yang bantuin bapak. Tapi semua takdir ada di tangan yang maha kuasa." Aku tertegun. Baguslah, Yanto dididik keluarga yang sangat baik. Aku sedikit iri. Di hari kedua, aku dan Pak Desemo terus berkirim kabar. Apapun yang mereka butuhkan sebisa mungkin kami sediakan. Orang-orang juga berdatangan membawakan makanan. Namun ada satu hal yang ganjal menurutku. Hal ganjal yang tadinya samar-samar semakin jelas dari waktu hari ketiga. Aku dikagetkan dengan penemuan Banyu tanpa Yanto. Karena aku tahu benar, waktu Yanto mengejar Banyu masuk ke semak-semak. Yang artinya mereka bersama sewaktu hilang. Dan harusnya kembali berdua pula. Dan yang lebih membuatku kaget lagi adalah saat Dadang mengabariku untuk membuat sesajen besar-besaran dalam waktu 3 hari dan menyuruhku ikut naik ke atas bersama Rina. Semuanya seperti berada di luar akal sehat. Namun sedikit demi sedikit puzzle di kepalaku mulai lengkap. "Beb, kamu tahu kan waktu Maya di warung? Kan kamu duluan itu sama dia ke warung.
pas aku sama anak-anak masih di tenda. Tanyaku, iya dia sama aku, kenapa? Ada yang aneh gak? Ada sih. Dia seperti ngomong sendiri, tapi pas aku tanya dia malah kayak orang linglung. Ngomong apa? Nyawa hanya mainan, tapi aku gak tahu lagi yang lainnya. Cuma kayak ngegremeng gitu, kata Rina sembari mengingat-ingat. Aku mengerutkan keningku, mencoba menggabung-gabungkan dengan hal lain yang sempat aku lihat, sembari memberikan instruksi ke yang lain untuk pembagian tugas. Banyak hal yang harus dipersiapkan mengingat waktu yang kita punya hanya 3 hari terhitung hari itu. Sedangkan yang kami butuhkan sangat banyak. Kita membutuhkan tumpeng, dupa Arab, ayam kintamani, kembang 7 rupa, dan kepala kerbau. Semua itu harus sudah selesai 3 hari ke depan. Nah sobat horor, sekarang kita kembali dari sudut pandang Yanto ya. Oke, next. Aku mengerjap-ngerjapkan mataku, sebisa mungkin meraup sadar. Setelahnya menengadah ke atas langit. Apa aku sudah mati? Rasanya seluruh tubuhku susah untuk digerakkan, juga sakit di setiap sendinya. Tanyaku pada butiran sinar di langit yang makin lama makin terang, menandakan sebentar lagi pagi akan datang. Aku kira aku sudah mati, sampai berpesan kepada Bayu untuk hidup lebih baik dariku. Nyatanya walau aku masih di sini, aku masih bernafas, masih bisa merasakan sakit, juga tidak melayang di udara seperti orang-orang mati yang aku lihat di film-film. Bukankah aku harusnya bersyukur? Bukankah Tuhan sedang berbaik hati kepadaku? Namun entahlah, aku sangat lelah. Hari demi hari seperti tidak ada habisnya, berputar-putar di tempat yang sama. Terlebih Banyu sudah pulang. Pastilah dia bilang aku tidak selamat dan bisa jadi orang-orang tidak akan mencariku. Sedang keadaan semakin buruk karena rasa lapar yang aku rasakan dan juga rasa haus yang seakan membakar tenggorokanku. Juga depresi ringan, seperti pikiran ingin mati saja. Aku meraba kakiku. Ah! Teriakku, lalu melihat warna merah menempel di tanganku. Sial, pasti tulang keringku tergores sesuatu. Jangankan untuk menekuk, bergerak sedikit saja sakitnya luar biasa. Untuk memastikan aku meraba-raba badanku dan memastikan bagian mana saja yang terluka. Namun untunglah hanya kakiku yang tergores, sisanya hanya sedikit lebam. Sedikit bersyukur karena setidaknya aku bisa bertahan beberapa hari dengan harapan ada yang menolong. Karena jika harus naik ke atas tebing, sudah pasti aku tidak bisa. Malam berganti pagi. Dengan datangnya matahari yang kian terik, jujur, tadinya lukaku tidak sengilu itu, sampai sesuatu seperti menjilat lukaku, memberikan nuansa ngilu yang teramat sangat. Sial, teriakku, jauh, jauh. Kataku dengan degup jantung yang teramat sangat. Bagaimana tidak, aku melihat sesuatu yang sangat besar berwarna putih dengan garis hitam di badannya. Hei, karnivora, enyah, hush, hush, kataku panik. Aku sepertinya akan tamat. Macan itu melihatku terus-menerus, menatapku dengan tatapan ingin menerkamku. Yang menolong harus ditolong. Aku membelalakan mataku. Bisa ngomong, kamu bisa ngomong, teriakku. Siluman. Aku menutup wajahku. Aku tidak bisa bergerak.
terluka parah dan di depanku ada siluman yang menyerupai macan. Dibandingkan macan biasanya, besarnya bahkan hampir 3 kali lipat. Sangat besar dan menyeramkan. Jika dia memakanku pun pasti hanya bisa mengisi separuh perutnya. Namun saat aku membuka tanganku, kulihat dia sudah pergi. Hal itu membuatku bingung. Apa maksud dari omongannya? Jika dia menolong, harusnya dia meminta apapun dariku. Karena saat dia tidak meminta apapun, hal itu malah membuatku takut dan terus menerka-nerka. Di seperempat siang, aku mendudukkan badanku, merasakan gemuruh di perutku yang menuntut sesuatu untuk dimakan. Dan anehnya, saat aku melihat bekas sobekan celanaku, terdapat luka yang mengering. Luka yang aku tahu benar, saat aku menyentuhnya, luka itu masih menganga dan kini sudah rapi. Entah harus merasa senang atau merasa bingung dengan kejadian yang aku alami ini. Yang pasti ini menjadi jauh lebih mudah saat aku bisa berjalan. Aku kembali menatap tebing. Masih ada sisa tanah yang longsor karena tak kuat menahan beban tubuhku. Masih terekam jelas hal yang membuatku kaget setengah mati hingga terjatuh. Kepala dari batur maya yang tiba-tiba menyembul dari balik tanah. Aku menarik nafas panjang sembari berharap. Semoga yang terjadi padaku bukan seperti yang aku pikirkan. Semoga saja. Gimana sobat horor? Penasaran kan gimana kelanjutan ceritanya? Apakah Yanto berhasil diselamatkan? Dan siapakah harimau putih itu? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!